Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu.
Hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawan Tuhan, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur jika tahun ini kita diperbolehkan untuk merayakan HUT ke-33 penyatuan GKI. Gereja Kristen Indonesia lahir dari sebuah imajinasi tentang adanya kesatuan. Pertama-tama tentu kesatuan gereja, sebagaimana harapan Tuhan Yesus dalam doanya supaya mereka semua menjadi satu. Kita harus mengakui ada banyak kepelbagaian di tengah hidup ini. Kepelbagaian yang tampak dalam kehidupan terlalu rawan untuk dibiarkan begitu saja. Nafsu pengagungan diri mudah mencuat di tengah kepelbagaian dengan akibat peniadaan terhadap yang lain. Kalau ini yang terjadi, salahnya bukan terletak pada kepelbagaian yang ada di tengah hidup ini sendiri. Salahnya adalah keengganan untuk berimajinasi bahwa yang beragam itu juga terhubung satu dengan yang lain. Hubungan yang sebenarnya saling bergantung. Tetapi kebergantungan tersebut tidak selalu kasat mata. Maka butuh imajinasi untuk mengakui dan mengamininya. Selanjutnya, imajinasi tentang kesatuan hidup juga dibutuhkan untuk memajukan peradaban. Peradaban bisa maju jika manusia mampu menjawab tantangan dengan kreativitas. Saat ini GKI menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu sifatnya internal dan eksternal. Yang internal antara lain konflik-konflik antar kelompok dan antar individu. Tidak perlu malu untuk mengakuinya. Sekalipun semua menghayati panggilannya sebagai pelayan dan bertekad untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Namun karena alasan tertentu ada saja yang berkonflik. Penatua dengan pendeta, pendeta dengan pendeta, anggota jemaat dengan anggota jemaat dan sebagainya. Sebab konfliknya juga macam-macam. Mulai dari yang sepele atau seharusnya sepele, sampai dengan yang prinsip atau dikesankan sebagai prinsip. Apalagi di masa pandemi yang berkepanjangan ini semakin banyak orang yang gelisah, bahkan terganggu jiwanya. Teori konspirasi laku keras, sikap orang bisa menjadi ekstrim, situasi politik menjadi panas,
Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga begitu. Apakah GKI mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara kreatif? Tidak ada satupun yang bisa menjawab dengan kepastian. Potensi memang ada. Salah satunya adalah yang datang dari pengalaman selama 33 tahun ini. Pengalaman mengelola kesatuan telah membuahkan banyak kreativitas, dan itu adalah modal yang baik untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa kini dan mendatang. Tetapi tidak ada yang dapat memastikan bahwa pengalaman yang sudah banyak itu akan membuat GKI mampu menjawab tantangan-tantangan di masa kini dan nanti. Maka tidak ada jalan lain selain melanjutkan imajinasi tentang kesatuan GKI. Imajinasi ini belum selesai dan mungkin juga tidak akan pernah selesai. Umat kekasih Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi? Tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Atau kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ini kita bersama-sama beribadah pada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Hari ini kita memasuki minggu keempat dalam rangka bulan budaya dengan nuansa Indonesia bagian Barat. Sekaligus juga merupakan hari ulang tahun penyatuan Gereja Kristen Indonesia. Mari kita memulai ibadah dengan bersama-sama mendengarkan panggilan beribadah untuk kita semua. Betapa disenangi di tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan Pencipta-Mu. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Damai sejahtera dari Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi? Tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Ataukah kehidupan bergereja kita menjadi redup dan dingin? Karena itu, saudara, tema ibadah minggu ini untuk memperingati ulang tahun penyatuan GKI adalah berderap dalam persekutuan kasih dan karya. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami ada di surga, kami bersyukur Tuhan, di dalam kasih dan rahmat-Mu, Engkau memberikan kepada kami kesempatan kembali mengingat, kembali memperingati, kembali merayakan, kembali bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, gereja-gereja Kristen Indonesia di berbagai tempat, untuk mengingat kembali kasih Tuhan dalam dan melalui gereja-Mu, Gereja Kristen Indonesia. Penyatuan GKI pada hari ini kami rayakan bersama. Tetapi biarlah kiranya kami jadi kembali mengingat dan menyadari diri kami, betapa lemahnya, betapa rapuhnya, ketika di dalam kebersamaan ada perbedaan. Dan perbedaan tersebut menyebabkan konflik dan pertentangan. Dan akhirnya, tak jarang di antara kami menjadi saling bermusuhan. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami, anak-anak-Mu yang seringkali gagal untuk mewujudkan kasih dan karya nyata di tengah pelayanan yang Tuhan percayakan bagi gereja-Mu. Tuhan, ampuni kami dan mampukan kami untuk semakin peka mengenali kehendak Tuhan dan rencana Tuhan, rancangan Tuhan bagi gereja-Mu, baik secara sinodal maupun sebagai jemaat lokal. Tuhan, inilah kami. Kami rindu untuk terus berderap. Kami rindu untuk terus bergerak bersama, mengerjakan kepercayaan yang Tuhan sudah percayakan, berikan kepada kami dalam persekutuan kasih dan karya. Inilah kami Tuhan, layakkanlah kami. Lihatlah jemaat-Mu, umat-Mu, GKI dari berbagai tempat yang hari ini bersama-sama merayakan penyatuan GKI yang kiranya semakin memuliakan Engkau, bukan mempermalukan Engkau. Inilah kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara komunal, sebagai gereja yang tergabung di dalam Gereja Kristen Indonesia, Tuhan menyediakan anugerah pengampunan bagi kita. Seperti firman Tuhan yang demikian dicatat dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, 19, dan 21. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, anugerah pengampunan Allah telah diberikan kepada kita. Berbahagialah dan bagikan kebahagiaan kepada saudara-saudara, sesamamu, orang-orang di sekitarmu. Rangkulah dan katakan, Tuhan mengasihimu. Dalam
roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, Bapa kami ada di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti. Roh Kudus kiranya membimbing kami untuk kami memiliki kepekaan akan kehendak dan rencana Tuhan melalui pembacaan firman-Mu pada hari ini, Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami keberanian melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah hamba-Mu di dalam kelemahan dan keterbatasannya, dan tolonglah untuk setiap kami yang mendengar, kami boleh dibangunkan, diubahkan, dan terus diberi pengharapan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus pasal 6, ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20, demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar dan memeliharanya serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, kita tentu mengenal pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang juga sering diilustrasikan dengan sapu lidi. Sebatang lidi tidak mudah dipatahkan.
tetapi seikat sapu lidi tidak mudah dipatahkan. Hari ini kita memperingati penyatuan 3 sinode GKI, yaitu GKI Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 33 tahun yang lalu, tepatnya 26 Agustus 1988, ketiga sinode ini bersehati menyatukan diri menjadi satu sinode GKI. Tentu banyak kisah dalam proses penyatuan tersebut. Tetapi ada satu tujuan yang hendak terus digumuli dan digemakan. Sebagai bagian dari gereja yang esa dan sedang mengarungi lautan kehidupan, GKI mewujudkan diri sebagai satu komunitas yang berusaha menjadi teladan dalam penyatuan perbedaan budaya dan tradisi. Walau banyak perbedaan terjadi, namun tetap berderap satu, bersama-sama menaburkan kasih dan karya nyata sebagai gereja, tubuh Kristus. Karena itu tema yang diambil dalam hari ulang tahun penyatuan ini adalah berderap dalam persekutuan kasih dan karya. Maksudnya adalah bergerak bersama dalam tatanan indah, mewujudkan kasih dan karya yang nyata dalam persekutuan dengan sesama. Nah, dengan demikian, GKI bagaikan sapu lidi tadi, saudara. Sapu lidi yang tidak bisa dipatahkan. Dipatahkan oleh siapa? Oleh pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat di udara. Dicatat tadi dalam ayat 12. Saudara, rupanya Tuhan mengilhamkan, Roh Kudus mengilhamkan kepada Paulus mau menyatakan, memberikan satu realita, bahwa ada kekuatan yang terorganisir secara sistematis, terstruktur, dan masif yang ditujukan kepada gereja atau orang-orang percaya. Itulah yang dikatakan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Sebagai gereja atau orang percaya, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan tipu muslihat iblis. Karena itu firman Tuhan mengatakan agar orang percaya kuat di dalam Tuhan. Tadi di ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Namun, orang percaya atau gereja tidak bisa berjuang sendiri, saudara. Seluruh komunitas Kristen akan berjuang bersama. Sehingga gereja atau orang percaya dapat berdiri sampai akhir dalam peperangan rohani ini. Dalam peperangan rohani tersebut, gereja atau orang percaya membutuhkan perlengkapan senjata Allah. Apa saja, saudara, tadi dicatat ya? Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Artinya adalah kebenaran pikiran dan hati. Jadi kita harus punya pikiran yang benar, hati yang jujur, tulus, tidak munafik, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, berbaju sirahkan keadilan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hidup dengan benar dan adil. Jadi bukan hanya hati dan pikiran, tetapi juga tindakan nyata. Hati dan pikirannya jujur, tulus, tidak munafik, benar pikiran hatinya, tapi juga dalam tindakannya pun demikian. Lalu, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Artinya, siap sedia setiap saat untuk memberitakan Injil kepada sesama. Lalu dikatakan juga perisai iman. Maksudnya adalah kepercayaan terhadap janji-janji Tuhan. Karena iblis sering memberikan tuduhan-tuduhan palsu dan rasa bersalah yang palsu pada kita. Sehingga kita menjadi mudah meninggalkan Tuhan dan mengikuti tipu muslihat iblis. Lalu juga ketopong keselamatan, yang artinya memiliki keyakinan akan keselamatan atau pengharapan yang teguh pada keselamatan. Keselamatan dari siapa? Keselamatan dari Allah, melalui Kristus. Dan dikatakan juga pedang roh, yaitu firman Tuhan. Artinya, kita harus bisa melawan tipu muslihat iblis dengan firman Tuhan. Kita ingat Tuhan Yesus
melawan serangan iblis waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Dengan apa? Dengan firman Allah. Kita tidak tahu kapan dan bagaimana iblis menyerang. Itulah sebabnya kita harus tetap siap sedia menjadikan firman Allah. Firman Allah ini santapan kita setiap hari dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, gambaran perlengkapan senjata rohani ini adalah perlengkapan perang tentara Romawi. Dengan gambaran tersebut pun bisa dibayangkan, walaupun memakai perlengkapan senjata yang lengkap, tapi kalau hanya seorang diri saja, tetap akan mudah terkalahkan, mudah dikalahkan. Karena itu, dia tetap membutuhkan orang lain, membutuhkan kelompok, bahkan kelompok yang besar. Saudara, karena itu orang percaya atau gereja tidak bisa bekerja sendiri. Perlu rekan dan komunitas dalam melakukan perlawanan ini. Kita bersyukur dalam peringatan penyatuan GKI ini atau hari ulang tahun penyatuan GKI, kita diingatkan dan disadarkan kembali sebagai sebuah komunitas Kristen, sebagai gereja, bahwa GKI Ambarawa tidak sendirian dalam mengerjakan pelayanan kasih dan karya nyata dalam mewujudkan dan menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Demikian juga dengan jemaat-jemaat lokal lainnya, jemaat-jemaat GKI setempat. Tidak sendirian. Bagi kita, GKI Ambarawa, ada saudara yang sederap dalam lingkup klasis Magelang yang terdiri dari 12 jemaat. Kemudian dalam lingkup yang lebih luas, Sinode Jawa Tengah dengan 8 klasisnya, di mana klasis Magelang salah satunya. Selanjutnya lingkup yang semakin luas, yaitu Sinode dengan 3 sinode wilayahnya, Jabar, Jateng, dan Jatim, di mana sekira ada lebih dari 225 jemaat lokal GKI yang tersebar di berbagai tempat atau kota. Jumlah yang tidak sedikit untuk berderap dalam persekutuan kasih dan karya. Ditambah lagi perjumpaan perjumpaan dengan gereja-gereja atau sinode-sinode yang lain. Saudara, jangan lemah, jangan lelah. Terus kita giat mengerjakan karya pelayanan kita. Jangan putus asa nyatakan kasih Kristus di tengah dunia. Ada 225 GKI yang tersebar di berbagai tempat yang sederap, bergerak bersama dalam tatanan indah, mewujudkan kasih dan karya yang nyata dalam persekutuan dengan sesama. Selamat ulang tahun GKI. Terus semangat GKI Ambarawa. Kita tidak sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersaat teduh sejenak. Tuhan, kembali kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu. Setiap kali kami mengingat atau memperingati sesuatu, ada pemaknaan kembali. Kami disadarkan dan diteguhkan kembali akan satu visi yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami gerejamu. Termasuk saat ini Tuhan, penyatuan GKI. Kami bersyukur Tuhan, bersama-sama saudara di lingkup Sinode GKI, bergerak bersama, mewujudkan kasih dalam karya nyata persekutuan dengan sesama. Tuhan, GKI Ambarawa menjadi bagian di dalamnya. Terkadang atau seringkali kami merasa sendiri, kami lelah, kami tidak berdaya. Tetapi biarlah kiranya melalui peringatan hari ini, kami diingatkan bahwa kami memiliki teman, saudara, rekan dalam pelayanan ini. Karena itu biarlah kiranya jemaat Tuhan GKI Ambarawa dan juga jemaat-jemaat lokal lainnya di seluruh GKI di berbagai tempat, Tuhan akan menolong. Tuhan akan terus membangkitkan semangat. Tuhan terus akan memberikan kesadaran, konfirmasi bahwa
kami tidak sendiri. Tuhan memberikan kepada kami rekan saudara dalam pelayanan, dan Tuhan, Engkau sendiri juga yang akan menuntun langkah-langkah kami, menuntaskan, menyelesaikan pelayanan yang Kau percayakan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita jalani hidup kita ke depan sebagai warga Gereja Kristen Indonesia dengan mewujudkan Konfesi GKI 2014 dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita nyatakan tekad kita itu dengan bersama-sama mengucapkan Konfesi GKI demikian. Dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapa, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami dari sekarang dan selama. Mari saudara, kita kembali berdoa menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, Bapa kami ada di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Di dalam sukacita kami memperingati penyatuan GKI, kami boleh tetap terus berharap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong, memimpin saudara-saudara kami yang Engkau percaya, Engkau tunjuk dan Engkau pilih menjadi pengurus Badan Pekerja Majelis Sinode BPMS. Demikian juga dengan BPMSW, Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah, baik Jabar, Jateng maupun Jatim. Dan juga saudara-saudara kami yang menjadi pengurus dalam BPMK, Badan Pekerja Majelis Klasis, dan juga dalam lingkup yang
kecil, lingkup yang sempit, yaitu jemaat-jemaat-Mu, di mana Engkau juga menunjuk, memilih majelis jemaat. Tuhan, anak-anak-Mu ini Engkau telah percayakan untuk mengerjakan bagian dalam pembangunan jemaat di GKI, baik lingkup yang sempit maupun lingkup yang luas. Kiranya Tuhan terus memampukan, Tuhan terus menolong kami semua memiliki kesehatian dan kesepahaman visi yang Tuhan berikan kepada GKI, Gereja Kristen Indonesia, secara sinodal. Tuhan memberkati setiap perbedaan-perbedaan ayat yang ada, kiranya memperkaya wacana untuk bisa semakin mengenal dan mengenali rencana dan kehendak Tuhan bagi gereja Tuhan, GKI, Gereja Kristen Indonesia ini. Perbedaan-perbedaan yang ada biarlah kiranya tidak menimbulkan konflik-konflik yang terbuka, tajam, dan terus akhirnya menjadi perpecahan. Tuhan, Engkau menolong setiap anak-anak-Mu di lingkup Sinode GKI, Sinode Wilayah GKI, dan juga klasis-klasis. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kasih, kesabaran, Tuhan memberikan damai sejahtera, mau belajar, mau dibentuk, mau bersama-sama bergandengan tangan melangkah, mewujudkan kasih dan karya dalam persekutuan. Tuhan, Engkau memberkati GKI, dan Engkau terus mempercayakan gereja ini terus bertumbuh, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus yang terus Engkau percayakan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu, GKI Ambarawa, jemaat Tuhan di dalam pergumulan karena situasi COVID. Di tengah situasi pandemi seperti ini, sakit penyakit juga masih Engkau izinkan dialami oleh saudara-saudara kami. Karena itu biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan dan juga pemulihan kepada mereka. Kasihanilah Tuhan, biarlah kiranya Tuhan, tangan-Mu yang lembut menjamah dan menyembuhkan saudara-saudara kami. Kami bersyukur jika banyak di antara anak-anak-Mu, jemaat GKI Ambarawa yang beberapa waktu yang lalu terpapar dan terinfeksi COVID, Tuhan sudah sembuhkan dan pulihkan. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang Tuhan panggil, kiranya Tuhan terus tetap hiburkan kedukaan dan kehilangan mereka. Tuhan akan berikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan, saat ini kami juga ingat untuk pergumulan ekonomi yang dialami oleh jemaat Tuhan dan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, seolah kami tidak berdaya, Tuhan, menghadapi PPKM yang diperpanjang ini. Tetapi ketika kami memandang Kristus, ketika kami kembali mengingat bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kami percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai dan memelihara kami. Karena itu biarlah kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan ekonomi di tengah pandemi. Tuhan juga menolong, memberikan kelegaan kepada mereka, termasuk juga setiap kami yang Tuhan tetap berikan kesempatan untuk bisa berbagi. Tolonglah Tuhan, biarlah kiranya Engkau terus gerakkan. Roh Kudus menggerakkan hati setiap anak-anak-Mu untuk bisa saling berbagi. Kami bersyukur dengan adanya Gereja Peduli yang menjadi bagian dari tim Satgas COVID, tim logistik yang terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan sembako walaupun tidak banyak, tetapi paling tidak bisa meringankan saudara-saudara kami ini. Tuhan memberkati tim yang terus menyediakan dan mendistribusikan. Kami juga bersyukur untuk Satgas COVID gereja yang terbentuk untuk bisa meringankan beban jemaat Tuhan ketika menghadapi COVID ini. Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi Sekolah Kristen Lentera di tengah pandemi ini. Tuhan percayakan untuk Sekolah Kristen Lentera ini tetap terus bisa melayani dan membimbing anak-anak belajar walaupun dengan metode jarak jauh. Tuhan memberkati para guru, Tuhan memberkati pihak manajemen dalam mengatur, mengelola, dan mengembangkan kurikulum di tengah pandemi ini. Tuhan, kasihanilah Sekolah Kristen Lentera. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang dididik di sana, di sekolah ini. Demikian juga dengan orang tua mereka dalam pergumulan masing-masing.
Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pencarian gembala sekolah bagi sekolah Kristen Lentera. Bila kiranya gembala sekolah ini Tuhan izinkan ada di tengah-tengah kami, Jemaat GKI Ambarawa, diutus di sekolah Kristen Lentera untuk mengembalakan iman, mengembalakan anak-anakmu dalam komunitas sekolah Kristen Lentera ini. Tuhan memberkati majelis jemaat dan juga tim pencari gembala sekolah di dalam mencari gembala sekolah untuk pelayanan di SKL. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhirnya juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk pemerintah yang terus dengan tekun, dengan gigih mengurangi penyebaran COVID dan dampaknya sungguh sangat signifikan. Kami bersyukur dan akhirnya Tuhan juga tetap terus menolong aparat yang berwenang untuk memiliki kejujuran, ketulusan, dan kesungguhan dalam menjalankan protokol-protokol dan juga ketetapan-ketetapan peraturan-peraturan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami yang kami ingatkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, mencari duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, mencari duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan
ditinggikan atas seluruh bumi. Saudara, tibalah saatnya kita akan mengucap syukur pada Tuhan. Sebagai pernyataan syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita, marilah kita membawa persembahan yang dapat kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, Bapak Ibu dapat transfer ke rekening BCA atas nama GKI Ambarawa sesuai dengan yang tercantum di layar monitor. Yang kedua, dengan scan QR dengan menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan ke kantong persembahan di kantor gereja pada saat jam kerja. Marilah kita mengaturkan persembahan dengan mengingat hal ini. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan syukur. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas penyertaan Tuhan, penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan, sungguh kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah kehidupan yang semakin susah, di tengah-tengah pandemi ini. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini. Dan pada saat ini kami ingin ungkapkan syukur kami kepada-Mu lewat persembahan kami. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang terima persembahan ini, dan biarlah Engkau sendiri yang menyucikan persembahan ini, sehingga persembahan yang kami berikan ini Tuhan boleh benar-benar dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap tangan yang mengulurkan persembahan ini, kiranya Tuhan juga memberkatinya sepanjang kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang menolong kami, untuk kami boleh benar-benar memberikan dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Serentak dengan langkah tegak
Saudara, marilah berderap satu dalam menjalin persekutuan di Gereja Kristen Indonesia. Kiranya kasih Allah mempersatukan kita. Marilah berderap satu dalam mengasihi Allah dan sesama. Kiranya anugerah Yesus Kristus mengobarkan kasih di hati kita. Marilah berderap satu dalam berkarya bagi dunia. Kiranya penyertaan Roh Kudus memberanikan kita berkarya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Allah damai sejahtera, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.